Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil burril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal kulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan kepada kita dan kepadanya kita juga selalu memohon petunjuknya, pertolongannya, ampunannya, dan segala-galanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat. Beliaulah pemimpin para kaum muslimin dan juga bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mengikuti, meneladani Nabi Muhammad SAW guna meraih derajat takwa. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sebagaimana biasa kita akan membahas tentang kaidah-kaidah Quran, kaidah kehidupan yang ada dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Pedoman bagaimana caranya menjalankan aktivitas sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada kaidah yang ke-12 di mana dalam surat Al-Hujurat di antara potongan ayatnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa. Kalimat ini merupakan bagian dari ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kalian diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Diciptakan berkabilah, bersuku, dan berbangsa. Untuk atau agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah. Pada kaidah ini sangat jelas bahwa kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inilah kemuliaan yang hendaknya senantiasa tertancap, terpatri dalam diri kita bahwa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, berupa anak, berupa istri, berupa suami, berupa jabatan, berupa pangkat, kedudukan dan sebagainya, itu bukanlah kemuliaan. Tapi itu bagian daripada salah satu nikmat atau banyak nikmat yang Allah berikan untuk menuju kemuliaan jika digunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan hakikatnya titipan. Nikmat yang Allah berikan hakikatnya bagian daripada cara Allah melihat hambanya. Apakah hambanya bersyukur
lalu Allah tambah, atau hambanya kufur, lalu Allah sampaikan bahwa balasan Allah pasti keras bagi mereka yang kufur. Dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmatku, maka aku akan tambah. Dan jika kalian kufur, maka tunggulah bahwa azabku sangatlah pedih. Nah, yang menarik pada ayat ini, Allah tidak buat statementnya seperti halnya Allah tambah bagi mereka yang bersyukur. Kalau ingin disamakan kan, Allah bisa mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la ukon la ya la unkisonnakum. Ya. Jadi kalau misalkan Allah ingin balik itu kan, jika kalian bersyukur aku akan tambah, jika kalian tidak bersyukur aku kurangi, ya. Atau aku ambil nikmat itu, enggak, Allah tidak berikan gitu, ya. Allah tidak katakan seperti itu. Tapi Allah katakan bahwa azabku sangat pedih. Yang artinya ketika hamba tidak bersyukur atau ingkar, Allah tidak akan kurangi nikmatnya kepada manusia. Terus ditambah, diberikan, dan diberikan. Tapi ketika dia tetap ingkar, tetap kufur, maka sudah pasti nanti ada balasan yang setimpal bagi mereka yang ingkar. Pernah terjadi ya di masa Rasulullah SAW, di saat Rasulullah SAW istrinya Aisyah terkena fitnah yang sering kita dengar dengan namanya hadisul ifki. Beliau Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh berbuat tidak senonoh atau berzina dengan salah satu sahabat Nabi, yang ceritanya bahwa waktu itu Aisyah tertinggal kafilah, ya. Di saat Nabi bersama rombongan menjalankan perjalanan dengan kafilah yang banyak. Nah, karena perjalanan panjang, akhirnya Nabi meminta untuk istirahat sebentar, melepas lelah, gitu kan. Nah, tanpa disadari atau tanpa diketahui oleh Rasul, Aisyah yang dipandu menggunakan pandu itu turun untuk buang hajah tanpa diketahui oleh yang lain, ya. Bahkan yang memandu pun, yang mengangkat pandunya, ya, Aisyah pun nggak tahu. Ya, ada yang mengatakan Aisyah itu kan kurus ya, tidak terlalu berat sehingga tidak terasa kalau di dalam itu ada Aisyah atau tidak, ya. Nah, di saat itu akhirnya Aisyah tertinggal. Saat Rasulullah SAW mengatakan, ayo kita lakukan atau lanjutkan perjalanan, akhirnya berjalanlah itu kan. Berjalan terus, tanpa diketahui bahwa Aisyah tidak ada di dalamnya. Yang mengangkat pandu itu, atau tandu itu, tetap mengangkat. Dianggap Aisyah ada di dalamnya. Karena tidak diketahui dia keluar. Sampai akhirnya, Aisyah pas sampai tempat peristirahatan yang tadi ya dilakukan, itu nggak ada orang, udah pulang semua, ya. Sudah pergi, kan? Aisyah tinggal sendirian. Nah, biasanya ketika ada kafilah, Rasulullah SAW meminta kepada petugas dari antara sahabat, Bapak jalan di belakang untuk menyapu bersih jika ada yang tertinggal. Nah, akhirnya ditemukanlah ya Aisyah oleh yang bertugas menyapu bersih. Dan saat itu namanya Sofwan, ya. Nah, Sofwan ini menjumpai Aisyah. Ya. Nah, Aisyah sebenarnya nggak menggunakan ini ya, menggunakan kayak niqab gitu kan. Dan Sofwan sendiri tidak pernah melihat sama sekali, tidak memandang sama sekali Aisyah itu. Ya kalau ceritanya kan begitu. Akhirnya ya Sofwan ya menemani untuk sampai nanti Madinah, ya. Sampai ke rumah Rasulullah SAW. Nah, setelah sampainya, orang munafik melihat bahwa Aisyah bersama seseorang laki-laki, ya. Wah, tersebarlah bahwa Aisyah melakukan zina dengan Sofwan. Sehingga tersebar, ya. Nah, dengan tersebarnya, maka Rasulullah SAW tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab, ya, tidak membantah, maksudnya tidak mau membela diri, kan? Membela diri mungkin bisa, tapi mungkin akan ada ya bantahan lain dari mereka, tuduhan lain dari mereka, karena bukti
ya, berdekat itu ada atau bukti bersama itu ada, walaupun bukti melakukan tidak ada. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Aisyah terbebas. Ya walaupun nanti dibebaskan oleh Allah langsung ya, sebulan akhirnya Aisyah menangis dan dipulangkan ke bapaknya ya. Dan akhirnya selama sebulan turunlah surat Nur ya, surat An-Nur yang membantah akan bebasnya Aisyah dari tindakan yang dituduhkan oleh orang munafik. Namun kisahnya bukan ini ya, yang kita ambil, tapi di salah satu dari kisah ini ada di antara keluarga ya, keluarga Abu Bakar yang selalu diberikan nafkah ya. Dia orang miskin ini, Mistoh namanya ya. Dia miskin, dia selalu dibantu oleh Abu Bakar. Tapi sayangnya si Mistoh ini termasuk yang menyebarkan isu bahwa Aisyah melakukan zina, bahwa Aisyah melakukan tindakan asusila dengan seorang laki-laki. Dia ikut menyebarkan. Akhirnya ketika mendengar, Abu Bakar bertekad, pokoknya saya tidak akan bantu lagi dia. Orang sudah dibantu kok malah ikut menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Marah ya Abu Bakar. Namun akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menegur juga kepada Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Ya. Wal masakin ala yuhibbuna ayyaghfiru Allahu lahum. Ya. Jangan sampai memutus. Jangan sampai bersumpah ingin memutus bantuan yang sebenarnya diberikan karena alasan ini kepada orang kerabat dan fakir miskin. Jadi ini kan sesuatu gitu kan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di sini bahwa kebaikan itu harus senantiasa diberikan ya. Dimana kalau memang terjadi fitnah maka harus diklarifikasi dan tidak boleh berhenti dalam memberikan kebaikan ya, pada seseorang walaupun dia melakukan keburukan kepadanya. Subhanallah, akhirnya Abu Bakar sadar dan akhirnya menarik sumpahnya ya, tidak mau menghentikan bantuan yang pernah diberikan kepada saudaranya yang miskin dan butuh bantuan darinya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya memang bahwa Allah tidak akan mengurangi rezeki setiap hamba walaupun dia ingkar. Walaupun dia ingkar. Ya kalau kita mungkin secara zahir wajar-wajar saya melakukan gitu kan, ya mengurangi karena dia ya diberi kok nggak berterima kasih, diberi malah melakukan banyak masalah itu kan terhadap dirinya, menuduh begitu. Dan Allah tidak. Allah hanya mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Tidak mengatakan la in kafartum la unkisonnakum ya. Jika kalian ingkar aku akan kurangi. Enggak. Kan kita lihat ya orang yang kafir tetap jaya ya dalam masalah harta. Walaupun kafir, walaupun tidak beribadah, walaupun banyak maksiat, tetap lancar urusan bisnisnya kan. Begitu terus ya. Tapi jangan dikira bahwa dia disayangi oleh Allah, tidak. Sebenarnya itu sebagai istidraj, sebagai langkah Allah memberikan kesempatan kepada dia, apakah dia mau sadar atau tidak, lalu kembali kepada Allah dan bersyukur, atau tetap dalam kekufurannya. Kalau dalam kekufurannya, walaupun nikmat begitu banyak diberikan, terus bertambah dan terus meningkat, maka Allah katakan, inna azabi lasyadid, tunggulah azabku yang pasti pedih. Ya. Akan diketahui nanti bahwa siksaku bagi orang yang kufur sangatlah keras. Ya, artinya gini ya, bahwa memang kemuliaan itu hakikatnya adalah bukan karena orang ya dalam memiliki harta, memiliki jabatan, atau memiliki kedudukan, tapi nikmat yang utama atau kemuliaan yang utama adalah ketika Allah berikan ketakwaan. Nah, tema kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Inilah kaidah yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Loh, kenapa bukan iman? Kenapa bukan Islam, gitu kan? Nah, ini perlu kita bahas ya. Hakikatnya Allah telah memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi ada 4 tingkatan paling tidak yang akan Allah berikan untuk menuju takwa itu. Ya.
Yang pertama adalah Allah menciptakan kita sebagai manusia. Ini sudah mulia. Allah ciptakan manusia itu bagian daripada kemuliaan untuk makhluknya yang bernama manusia. Kenapa? Karena manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Kalau makhluk lain seperti malaikat atau jin, dia tidak punya raga. Dia hanya punya nyawa, dia punya ruh, dan punya akal. Itu diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada malaikat atau juga jin. Jadi mereka tidak punya raga, makanya tidak sempurna, tidak sempurna atau juga tidak begitu mulia, istilahnya kan kalau boleh dikatakan dengan kemuliaan. Walaupun yang mulia adalah malaikat karena ibadahnya. Tapi hakikatnya begitu, tidak sempurna lah kalau kita katakan. Terus ketika kita ada di alam bumi ini, kita hidup di dunia ini, kita lihat di sana ada hewan, di sana ada tumbuhan, di sana ada alam semesta yang lain. Mereka juga makhluk Allah. Tapi makhluk ini tidak diberikan akal. Mereka punya ruh, mereka punya jasad, tapi diberikan akal. Sehingga hidupnya hanya begitu aja. Mereka manut dengan perintah Allah, atau ketika mereka diciptakan, ya memang udah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap dieksplor oleh manusia. Karena mereka tidak diberikan akal. Binatang misalkan yang ada di sekitar kita, binatang ternak, ayam, sapi, kambing, unta yang ada di Arab itu kan, atau sekitar kita mungkin ada juga unta. Itu semua mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki akal. Otak ada tapi tidak akal. Kenapa tidak ada? Karena memang Allah tidak ciptakan untuk mereka demikian berbeda dengan manusia sehingga tidak sempurna. Makanya wajarlah kalau hidup mereka nggak ada perkembangan. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, ya begitu hidupnya. Nggak pakai baju, hidupnya makannya itu aja, nggak ada perubahan, nggak kita dengar itu kan. Ada ayam pakai jas, atau sapi pakai baju yang necis atau pakai dasi, nggak ada. Tapi kalau manusia, sejak Nabi Adam sampai sekarang pertumbuhannya begitu pesat, bajunya juga beragam, bahkan hidupnya juga mengalami banyak pertumbuhan dan perkembangan dan kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan begitu banyak di dalam kehidupan manusia. Kan gitu kan? Nah, ini bagian dari kesempurnaan yang pertama itu kan. Jadi Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan paling sempurna. Bahkan di surat Al-Isra juga Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak cucu Adam. Kami bawa mereka bisa melakukan perjalanan baik di darat maupun lautan, dan kami berikan rezeki yang baik-baik, dan kami utamakan, kami lebihkan dari yang lain. Karomna, mulia, kan? Artinya makhluk lain tidak dianggap lebih mulia kalau misalkan berbanding dengan manusia. Sungguh ini bagian daripada kemuliaan atau kesempurnaan yang pertama yang Allah berikan secara umum, secara umum bagian. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Nah, namun tidak hanya berhenti di situ kesempurnaan manusia atau kemuliaannya. Naiklah pada bagian kedua, yaitu Islam. Kalau manusia kan umum, berarti masih ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang musyrik, ada yang taat, ada yang maksiat, itu kan. Walaupun tetap dalam koridor umumnya dia sempurna daripada makhluk yang lain. Ketimbang nanti masuk ke yang kedua, baru nanti ada perbedaan. Yaitu ketika Allah memberikan kepada manusia Islam, hidayatul Islam. Nah, hidayatul Islam inilah yang akhirnya meningkatkan manusia dari mulia secara umum menjadi mulia secara khusus. Mulia yang umum menjadi mulia yang khusus. Jadi Allah berikan hidayatul Islam. Mengikuti, menjalani tugas sebagai manusia untuk taat beribadah kepada Allah, menjalankan rukun Islam yang 5. Bersyahadah, mendirikan sholat,
bayar zakat, berpuasa, dan haji. Ya, alhamdulillah, kita termasuk yang akhirnya diberikan cara khusus oleh Allah. Allah kehendaki kita mendapatkan Islam, sehingga naik derajatnya dari apa sempurna secara umum atau mulia secara umum menjadi mulia secara khususnya, ya, yaitu dengan Islam. Ya. Namun Islam saja ini masih belum cukup, atau jangan sampai kita sudah puas dengan Islam. Walaupun ini sudah bagus sebenarnya, sudah lebih baik daripada yang pertama, ya kan? Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu iman, ya, tingkatan ketiga, ya kan? Jadi manusia, Islam, Muslim, mukmin. Nah, mukmin ini yang hendaknya juga kita tingkatkan dalam keislaman kita. Artinya apa? Kita berusaha untuk meyakini segala sesuatu ini milik Allah. Segala perintah adalah kehendak Allah. Segala kejadian adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan, baik puasa yang sekarang kita jalan ini adalah bagian daripada perintah Allah yang mampu dan akan memberikan kebaikan untuk kita. Dengan sholat juga mampu kita merasakan bagaimana nikmatnya melakukan ibadah sholat. Jadi ada unsur keyakinan, kan? Mukmin itu adalah tingkatan ketiga ketika seseorang sudah diberikan Islam untuk meningkatkan lagi pengetahuannya, bagaimana meyakini betul tentang kewajiban-kewajiban sebagai hamba, melaksanakan tugas sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah dan merasakan nikmatnya beribadah. Sehingga bukan sekedar taklif, tapi juga hajah. Jadi bukan sekedar kewajiban ketika kita melaksanakan ibadah sholat, apa puasa atau zakat atau haji, tapi bagaimana kita ini butuh dengan itu. Sholat kita butuh, zakat kita butuh, puasa kita butuh, dan sebagainya kita membutuhkan itu. Ini adalah bagian ketiganya, kan? Meningkatkan itu, kan? Tapi iman aja kadang kita menjumpai, kan? Sebagaimana juga yang Nabi katakan, al-iman yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang pasang, kadang surut. Nah, bagaimana caranya agar lebih dapat meningkatkan keimanannya, menuju lebih baik lagi? Nah, inilah yang terakhir, yaitu takwa. Tingkatan keempat yang paling tinggi adalah takwa. Nah, takwa inilah yang akhirnya nanti stabil. Stabil untuk selalu berada dalam ketaatan, selalu menjalankan perintah Allah, dan berusaha untuk meninggalkan larangan dan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di puasa ini kan Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa, ya. Artinya meningkat dari manusia muslim, mukmin, muttaqin, ya. Subhanallah, ya kan? Ini bagaimana cara kita yang memang butuh, ya, usaha, ya, kerja keras, ya. Tapi ketika kita berusaha untuk itu, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi mereka orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh, ya, di jalan kami, maka kami tunjukkan jalan-jalan itu. Nah, takwa inilah yang Allah katakan tadi sebagai kaidah yang juga harus kita tanamkan tepat di dalam diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah sisi Allah yang bertakwa. Nah, dari kalimat ini saja sebenarnya banyak yang kita ambil kesimpulan, gitu kan. Pertama, kalimat inna. Inna itu artinya bentuk kesungguhan. Pasti, ya. Tidak ada samar-samar, tidak ada keraguan. Inna, sesungguhnya, pasti. Ya. Pasti, ya. Akramakum, yang paling mulia. Akroma itu ismu tabdil dari karim, ya. Kalau karim mulia, Ramadan karim, ya. Makanya kadang orang Arab kalau disebutkan Ramadan Karim, maka mereka menjawab Allahu Akram. Ramadan Karim, tapi Allah lebih mulia, ya. Allah Akram, ya. Bulan Ramadan dan bulan mulia, Allah lebih mulia lagi. Nah, karena kita juga di bulan Ramadan, agar Allah memberikan kesempatan kita, ya, bahwa kita memang punya kesempatan untuk bisa mulia
setelah Allah berikan kepada kita makhluk yang sempurna, muslim atau Islam dan iman menuju lebih mulia lagi, yaitu takwa. Ya, jadi jamaah sekalian, ini menarik sungguhnya kan. Jadi Allah katakan, inna pasti akroma yang paling mulia kum di antara kalian, di antara siapa saja ya. Ya. Indallah. Nah, di sisi Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini kan. Indallah artinya sesuatu yang harus kita tanamkan bahwa agar Allah ridho, agar Allah Subhanahu wa taala menerima atau Allah Subhanahu wa taala mengakui. Jadi bukan orang yang mengakui. Kita nggak perlu pengakuan orang, ya. Misalkan ya seorang mengatakan dia paling bertakwa ini, orang yang mengatakan gitu kan, padahal dia nggak tahu hakikat diri masing-masing kita, ya. Jadi ada orang memuji ya, ini bagus sekali dia, orangnya soleh banget gitu kan. Betul memang kalau dia secara zahir kan, tapi nggak tahu dirinya, ya. Di dalamnya bagaimana, ya. Misalkan ya saudara atau jamaah sekalian memuji saya, ya, wah Saripudin baik sekali gitu kan. Mungkin kalian ya jamaah sekalian melihat saya begitu kan, zahirnya, tapi nggak tahu bagaimana batin saya gitu kan. Artinya memang tidak terlalu orang terpaku dengan pujian orang ya. Jangan sampai kita hanya mengharapkan pujian orang. Yang penting Allah yang puji. Pernah kan Abu Bakar dipuji oleh seseorang sahabat. Dia agak marah itu kan dipuji. Kamu nggak tahu dalaman saya kan gitu jawabannya. Apa yang ada dalam diri saya kamu nggak tahu. Kamu hanya melihat zahirnya saja. Ya, jadi orang itu melihat memang secara zahir ya apa yang kita lakukan, yang sisi baiknya ya sebagai doa itu kan, sebagai doa ya mudah-mudahan kita seperti itu ya. Nah, ini yang ketiga, indallah, artinya pengakuan itu hendaknya kita hanya berharap kepada Allah ya. Diakui oleh Allah. Diakui oleh yang Maha Kuasa ya kan. Dialah yang Maha tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, apa yang ada dalam hati kita. Yang penting Allah ridho gitu kan. Yang penting Allah suka, yang penting Allah cinta kan gitu. Kalau Allah ridho, Allah sudah suka, Allah cinta, insya Allah yang lain akan ikut. Berbeda dengan orang yang hanya merasa atau ingin diakui oleh seseorang ya yang ada di sekitarnya ini kan, pujian-pujian. Kalau Allah nggak ridho gimana? Makanya kata Nabi SAW di saat beliau ditawarkan oleh malaikat untuk menghantamkan ya penduduk Taif ya karena telah menyakiti Rasulullah SAW, maka di antara statement Nabi SAW adalah apa? Illam yakun ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau engkau memang tidak marah, tidak murka kepadaku, aku nggak peduli apa yang mereka lakukan. Artinya yang penting engkau ridho ya Allah. Ya. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala mengakui akan usaha dia. Ya. Selama itu, ya kalaupun ditolak oleh masyarakat, kalaupun mereka menyakiti Rasul, maka statementnya adalah illam yakun laka ghadabun fala ubali. Jika engkau ya Allah tidak marah apa yang aku sedang lakukan ini, ya, aku doakan saja mereka, maka aku tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Intinya adalah bahwa indallah kita harus merasakan bahwa yang paling hakiki kita harapkan adalah bagaimana kita berada di sisi Allah, diakui oleh Allah. Bukan hanya sekedar merasa ingin diakui oleh manusia. Ya kalau pujian itu biasanya racun ya. Pujian itu racun. Ya, seringkali akhirnya membuai kan. Nah, yang terakhir dalam kaidah ini ungkapan adalah atqakum. Ya, atqakum itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ada berapa? Inna akramakum indallah atqakum. Ada 4 kata ya dari kalimat ini bahwa yang pasti ya kan inna pasti ya akramakum yang paling mulia kum di antara kalian indallah di sisi Allah ya, pengakuan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya atqakum. Jadi pengakuan itu bukan hanya orang yang mengatakan saya bertakwa. Saya adalah orang yang paling taat gitu kan. Pengakuan dirinya ya, belum tentu dia dianggap oleh Allah bertakwa ya. Jadi jangan sampai orang merasa wah saya kan udah beribadah banyak. Saya alhamdulillah ya, puasanya rajin. Bagus ya. Puasa saya tidak pernah bolong ya. Bahkan saya juga
bukan hanya puasa tidak makan tidak minum, tapi juga ya puasa dari syahwat, tidak berkata kotor sebagaimana yang dilarang oleh Nabi. Betul memang. Tapi kalau dia mengatakan demikian di hadapan manusia, menyombongkan diri, maka itu bukanlah orang yang bertakwa. Ketakwaan itu pengakuan bukan dari manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Wahai manusia, janganlah kalian merasa paling bersih di antara manusia. Allah yang Maha tahu ya siapa di antara kalian yang bertakwa gitu. Nah, kembali lagi ya, kita lihat kaidah ini sungguh menarik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat awal ayat ini. Sungguh juga bagian daripada bagaimana kita hendaknya melaksanakan interaksi dengan sesama kita sebagai hamba Allah atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayatnya di awal Allah katakan apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kata Allah, wahai manusia umum ya. Kalian sebenarnya manusia orang yang diciptakan sempurna. Bahkan diberikan kemuliaan berbeda dengan yang lain ya. Bahwa sesungguhnya kalian ciptakan berpasangan ya. Inna khalaqnakum ya bukan pasangan ya, tapi berbeda atau berlainan jenis ya. Pertama, beda jenis laki dan perempuan. Ini juga perlu kita perhatikan ya, bahwa jenis kelamin laki-laki perempuan itu aja. Nggak ada laki ke perempuan-perempuanan atau perempuan ke laki-lakian ya. Atau yang sekarang yang gencar dengan ada namanya LGBT kan, nggak ada itu. Jadi Allah tidak mengakui akan orang yang merasa dirinya ya ke laki pada perempuan, ke perempuan pada laki kan. Ya, atau apa namanya? Lesbian atau juga biseksual, transseksual dan sebagainya ya. Itu nggak ada. Apalagi sampai menikah yang sama jenis. Nah, ini kan sudah lain kodrat ya. Karena Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Kami telah menciptakan kalian berpasangan. Yang namanya pasangan itu ya laki dan perempuan, bukan perempuan dan perempuan, laki dan laki-laki kan. Ini udah luar kodrat ya. Makanya Allah murka dengan orang yang melakukan perbuatan seperti itu, seperti kaum Nabi Lut yang akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan binasa. Nah, jadi Allah katakan apa? Khalaqnakum min zakari wa unsa. Bahwa di antara kalian diciptakan manusia, laki dan perempuan. Berbeda. Ya, laki demikian, perempuan demikian. Yang kedua adalah Allah katakan wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan dari laki dan perempuan itu nanti ada berbangsa. Ya. Kita tentunya beda bangsa ya, ya karena letak geografi dan sebagainya. Dari bangsa ini nanti ada juga beritanya, bahasanya, ya, adat kebiasaannya, ya, tutur katanya, ya, berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, banyak sekali dari bangsa itu perbedaan. Apalagi nanti wa qabaila. Nah, kalau qabail itu nanti sikupnya dalam satu negara ya, bersuku-suku. Dan sekarang banyak suku. Di Arab banyak suku, di kita juga banyak suku kan. Dari suku ini nanti ada perbedaan lagi. Bahasanya berbeda, ya. Karakternya juga berbeda, bentuknya juga berbeda dan sebagainya. Nah, Allah katakan ini bahwa secara umum memang manusia mulia dengan ciptakannya berpasang berbeda jenis ya, laki perempuan, berbangsa dan bersuku. Tujuannya apa? Kenapa Allah ciptakan perbedaan ini? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, dari saling mengenal itu nanti ada saling tolong menolong. Ya. Dari saling mengenal akhirnya nanti saling memahami. Oh iya si fulan memang begitu adatnya. Oh si fulan yang bahasanya begitu, karakternya begini kan gitu. Saling mengenal. Nah, karena saling mengenal tentunya bukanlah untuk saling melecehkan, saling mencemooh atau saling mencari kesalahan. Kan gitu. Jadi, oh si fulan begini, iya emang begitu tuh kan. Gak enak kita, ya gak senang kita gitu kan. Jangan. Kita kenal, tapi saling memahami hakikatnya. Nanti saling membantu. Oh si fulan, ayo kita bantu karena kondisi begini. Oh si fulan, ayo kita berikan informasi, pemahaman, begini, begitu. Nah, makanya ditutup dengan kaidah yang sedang kita bahas. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa saling kenal kita, saling kenal di antara kita, saling kenal laki dan perempuan, saling kenal di antara bangsa dan suku, untuk agar bisa menjadi sarana kita memperoleh takwa.
ya, memperoleh takwa, bukan akhirnya saling menjatuhkan. Kan nggak etis itu, atau nggak juga dikatakan baik gitu kan. Ketika kita tidak saling kenal, tidak ada dosa di antara kita, lalu ketika saling kenal tambah dosa, ya. Malah berwujud dosa. Nah, ini rugi sekali kan tuh. Rugi sekali ya. Misalkan pasangan laki dan perempuan ketika dia tidak saling kenal, akhirnya Allah ya pertemukan dia, jadilah pernikahan, jadilah rumah tangga ya. Nah, laki dan perempuan kan ada perbedaan ya. Sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan sampai akhirnya perempuan dihina oleh laki-laki atau laki-laki terus melecehkan perempuan ya, atau juga tidak menghargai atau juga saling menyalahkan. Jangan. Justru di sini saling menyempurnakan ya. Laki menyempurnakan kekurangan laki perempuan dan perempuan juga berusaha untuk menguatkan bagaimana laki-laki bisa tangguh kan, bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang bagus ya. Ya. Istri mendukung bagaimana caranya suami bisa eksis ya, bisa meningkat, doakan misalkan atau bantu dengan sekuat tenaga ya. Bukan akhirnya memang diandalkan tapi malah melecehkan gitu kan. Ah, cuma dikit banget dapatnya kan gini masih bisa hidup. Yang berikan hidup itu Allah, yang berikan rezeki itu Allah. Manusia harus diperintah, dia hanya diperintah untuk mencari rezeki ya. Jadi akhirnya saling mendukung, bukan saling melecehkan atau saling mencemooh ya. Sayang juga kan ketika kita diperjumpakan oleh Allah ya, kita akhirnya saling mencela, saling menjelekkan ya. Malah jadi turun derajat kita, bukan meningkat. Padahal di statement ujungnya adalah inna akramakum indallahi atqakum ya. Yang paling mulia antara kalian adalah yang bertakwa gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ya pertama yang kita lihat dari ayat sempurna itu bahwa memang kita diciptakan laki dan perempuan berbangsa dan bersuku untuk saling kenal. Nah, ta'aruf ini bukan sekedar mengenal mengetahui nama ya, ta'aruf tapi juga untuk saling memahami dan mengetahui karakter masing-masing ya. Si fulan begini, si fulan begitu kan itu. Jadi ketahui bagaimana kelebihan kekurangan. Kelebihannya untuk kita bisa dapat manfaat, kekurangannya untuk bisa kita sempurnakan atau diberikan masukan-masukan sehingga dia nanti menuju sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna di antara kita, tapi kita harus tahu ya bahwa kita dengan adanya kekurangan bukan saling menjatuhkan, tapi malah diperintah untuk saling memahami. Makanya kan di antara rangkaian dalam ajaran Islam itu pertama ta'aruf, terus tafahum, kemudian takaful ya. Saling kenal, saling memahami, saling bekerja sama ya kan. Bukan ta'aruf lalu apa? Taskhir ya. Ya atau tasakhur itu kan, atau setelah itu yang lain menjatuhkan ya, tanazul ya, atau hal-hal yang buruk gitu kan, tabagut ya, saling marah itu kan, enggak. Jangan saling udah kenal lalu saling mencemooh, saling mencela, lalu saling menjatuhkan, jangan. Ini rugi sekali manusia ketika berada dalam kehidupan, dia akhirnya dikenalkan oleh seseorang justru saling mencela, mencemooh, bahkan saling menjatuhkan atau juga mungkin saling menghina. Ya. Yang kedua, yang ketiga bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini manusia lalu berbangsa dan bersuku, agar kita juga tahu bahwa kita memang sebagai manusia yang berlainan, 3 lainan itu kan ya, jenis kelamin, terus bangsa dan suku kan. Yang mana di dalam kehidupan kita ini jangan sampai orang mengandalkan kemuliaan itu dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan. Itu bukanlah kemuliaan. Makanya Rasulullah SAW diutus ya ketika yang menjadi pengikutnya ada dari kalangan budak ya yang tidak memiliki apa-apa, itu kan dicela ya, dicemooh oleh orang-orang kafir kan. Pengikutnya begitu-begitu aja ya. Mereka bangga dengan harta yang mereka miliki ya. Sehingga bahkan dengan harta itu mereka bisa menindas ya, bisa melakukan apa saja sesuai kehendak mereka. Ya, nah ini tentunya sangatlah
berbeda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang pun terjadi. Kadang dengan harta orang bisa melakukan orang lain semena-mena, ya. Dengan harta juga bisa menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang orang yang tidak diinginkan, apakah disakiti, bisa dibunuh kan, dengan tinggal disewa orang lain, kan. Dengan jabatan juga demikian. Kadang orang dengan jabatan tatang tenteng yang semena-mena, ya, memperlakukan orang lain. Ya, ada yang presiden, itu kan, mencemooh atau memperlakukan rakyatnya, ada yang pemimpin juga demikian, atau orang yang punya pejabat. Padahal ya, jabatan itu kan amanah, ya, yang harus dijalani dengan baik, ya, nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dilakukan dari amanah jabatannya. Bukan malah diberikan jabatan, diangkat sebagai pejabat, sebagai penguasa, petantang tenteng, ya, seperti Firaun yang melakukan banyak sekali, ya, penghinaan dan juga pengerusakan setelah diberikan jabatan. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan secara umum kita sebagai manusia yang berbeda, berlainan jenis, berbeda bangsa dan berbeda suku, yang tidak boleh kita melihat hal ini menjadi koridor ketika ada perbedaan dari sisi status sosial. Bahwa dia lebih baik, ya, dia lebih unggul, ya, oleh karena hartanya, oleh karena jabatannya, oleh karena pangkatnya dan sebagainya. Itu semuanya nisbi, ya. Tapi bagaimana dengan adanya komunitas ini diperintah untuk saling mengenal dan tujuannya adalah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Sehingga saling kenal itu memunculkan ketakwaan, gitu kan. Bukan malah memunculkan kedengkian atau kedegilan dalam diri, bukan. Jadi inna akramakum itu. Jadi saling kenal kita, saling kita mengetahui dan memahami kita, saling akhirnya muncul saling berbagi, kan? Saling mengetahui, saling bergotong royong, saling membantu. Oh, si Fulan butuh bantuan, yuk kita bantu. Si Fulan kayaknya eh, belum memiliki kecukupan, maka dicukupi, kan. Banyak sekali, ya. Ta'aruf itu bukan sekedar ta'aruf, tapi tafahum dan takaful. Ya, dalam kehidupan secara pribadi atau cara keluarga atau cara bermasyarakat, tetangga dan sebagainya, itu kita kan bisa nanti saling kenal, ya, mengetahui dan memahami seharusnya, kan, dan saling gotong royong, ya. Sungguh ini merupakan kaidah yang sangat penting sekali bagi kita. Dan kita juga sebagai seorang muslim tidak boleh terpedaya dengan kemajuan orang lain, ya. Bahwa itu merupakan amanah yang Allah berikan, walaupun kita sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai manusia, penting juga untuk mencapai apa yang memang menjadi tugas sebagai hamba untuk bisa meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Itu penting juga, ya. Bahwa kita tidak boleh mengharamkan apa yang sudah Allah sediakan, ya. Saya untuk menjadi orang bertakwa aja deh, ya, tinggalkan dunia, ya, bukan. Takwa itu bukan sekedar bertakwa menjalankan tugas sebagai hamba, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik, meninggalkan kemaksiatan dengan sungguh-sungguh, bukan. Tapi di antaranya juga adalah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai takwa dalam segala aspek kehidupan. Ya, sebagai pedagang, maka takwanya ada di situ. Jadi jujur, ya, takwanya ada di situ sehingga menjadi orang yang amanah, ya, menjaga nilai-nilai kebaikan dalam berdagang, ya, sebagai kepala rumah tangga juga demikian, sebagai ibu rumah tangga juga demikian, sebagai pejabat juga demikian, sebagai apa saja yang kita ada, takwa ada menjadi pengiringnya, ya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kalian kepada Allah di mana saja, kapan saja. Haitsuma itu bisa diartikan dengan di mana saja. Mau di pasar, mau di kantor, mau di jalan, mau di rumah, mau di tengah masyarakat, mau di mana saja, takwa tetap ada. Ya. Ya, atau kapan saja, kan? Ya. Mau saat keramaian, saat sendirian, ya. Semuanya juga harus ada takwa. Ini kaidah yang sangat penting sekali agar kita berusaha untuk mewujudkan. Dan ganjaran orang bertakwa ini yang paling juga banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu hanya untuk orang bertakwa. Loh, bukan untuk kita yang orang beriman. Orang beriman juga, tapi yang akan cepat masuk surga adalah orang bertakwa. Ya. Maka dikatakan wa innal lil muttaqina la husna ma'ab. Sesungguhnya pasti
untuk orang bertakwa la husna ma'ab, sebaik-baik tempat yang diberikan oleh Allah. Ini sungguh ya, sebagaimana yang sering saya katakan, dengan huruf inna itu menunjukkan kesungguhan. Apalagi ditambah dengan lam ya, lam taukid ya. Jadi 2 kali Allah tekankan, sungguh-sungguh untuk orang bertakwa tempat terbaik ya. Bahkan dalam ayat lain, innal muttaqina mafazan. Sungguh-sungguh orang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan, mafazan. Faiz ya, kemenangan, keuntungan berbagai ya. Atau dalam ayat lain, innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya pasti untuk orang bertakwa di sisi Tuhan mereka jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, untuk orang bertakwa adalah jannat ya, dan yang mengalir ada mata air di dalamnya. Ada innal muttaqina fi maqamin amin ya, bahwa orang bertakwa itu berada dalam posisi yang aman ya. Ya, tempat yang aman ya. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa hanya untuk bertakwa surga. Tapi bukan berarti orang beriman atau orang Islam tidak masuk surga juga. Tapi sekali lagi bisa jadi kita akan masuk surga nggak langsung. Ada hisabnya dulu. Ya, mungkin kita merasa akan pasti masuk surga juga. Ya iya memang masuk surga juga, tapi kan berat. Kan lebih enak langsung masuk surga, nyaman, santai, leha-leha, ya meninggalkan kepenatan di dunia, kan lebih enak daripada harus ya berhadapan dengan hisab yang ya, tentunya al-haul ya, pengerian begitu dahsyat ya, ketika kita dihisab. Belum tentu kita mendapatkan. Saya juga belum pernah bisa menjamin diri saya ini bisa mendapatkan apa yang kita harapkan atau yang saya harapkan. Makanya harus kita yakini bahwa masuk surga itu rahmat Allah. Karena rahmat Allah kita masuk surga nanti, insya Allah kan. Insya Allah dengan rahmatnya kita masuk surga. Bukan amal kita. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu bisa menjamin kita masuk surga. Kelak ada ya nanti penyesalan orang kafir ya. Orang musyrik nyesal sekali. Masuk neraka yang abadi. Kenapa nyesal? Karena dia melihat ada orang yang masuk neraka tidak abadi. Siapa? Muslim, mukmin ya, yang mungkin di dunia dia muslim tapi banyak maksiatnya. Yang mukmin dia beriman tapi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Artinya dosanya lebih banyak daripada pahalanya gitu kan. Sehingga dia harus dicuci dulu. Dimasukkan juga dalam neraka, dicuci sampai bersih. Nanti setelah bersih baru dipindahkan. Nah, ini akhirnya membuat iri yang lain, orang kafir ya. Nah, ini direkam oleh Allah dalam surat Al-Hijr ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, kemungkinan nanti ya, kelak nanti ya, berharap itu orang-orang kafir dengan mengatakan coba dulu saya ikut beriman bersama dia. Coba saya punya nilai keimanan saya dalam hati saya seperti yang dialami atau yang saat itu didapat oleh orang beriman. Udah seperti ini saya. Nggak selamanya jadinya. Sini gerah banget, panas banget, bahkan tersiksa banget, gitu kan? Sudah pasti tersiksa di neraka. Tapi apakah kita juga mau gitu? Tentunya nggak mau, gitu kan? Nggak enak juga kan? Padahal satu hari menurut kita itu ribuan tahun menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari menurut kita itu menurut Allah adalah khamsina alfasana. 50.000 tahun coba. Mau tersisa 50.000 tahun? Ya, saya nggak mau, itu kan. Nah, akhirnya bagaimana caranya? Maka itulah menuju takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadilah orang bertakwa. Niscaya dengan ketakwaan yang kita miliki, maka kita tidak lagi ada nyangkut-nyangkut dulu kan. Terus langsung blas sebagaimana yang dijamin oleh Rasulullah SAW 10 orang sahabat tanpa hisab ya, dalam masuk surga ya. Kita berharap demikian ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, ini kaidah yang memang sangat penting bagi kita untuk bisa kita pahami sebagai bekal kita di dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya Allah menginginkan dari setiap hambanya menjadi orang yang bertakwa ya. Kehendak Allah sudah pasti, keyakinan yang kita harus dapat miliki harus ada bahwa kita ini sudah diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, baik nikmat sebagai manusia, nikmat seorang muslim, nikmat seorang mukmin, tapi juga harus kita
berusaha untuk menjadi orang yang diberikan nikmat, yaitu takwa. Caranya bagaimana? Jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, jauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan sekuat tenaga tinggalkan maksiat dari Allah dan maksiat yang ada dalam kehidupan kita. Atau juga berusaha untuk berhati-hati, jangan sampai kita menginjak duri-duri kehidupan, ya. Bagaimana seorang sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, mat taqwa, katanya. Apa yang maksud dengan takwa, hai Ubay? Maka Ubay mengatakan, amma salakna tariqan dza syaukin. Kalau kamu melewati jalan yang penuh duri, bagaimana kamu lakukan? Apa yang kamu coba usahakan, ya. Maka kata beliau, syamartu wajtahatu. Aku bersungguh-sungguh dan aku berhati-hati. Artinya berhati-hatinya itu dia berusaha untuk tidak menginjak duri itu. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, dengan sehingga tidak tertusuk diri itu. Dan bersungguh-sungguh berusaha untuk menghilangkan duri itu. Ini polutan, ini ya apa, noda-noda, nokta-nokta yang akan menyebabkan kotor ini jiwa ini, kan. Sebagaimana kalau diinjak dia akan kesakitan, ya, terkena duri. Ya. Tapi bukan berarti dibiarkan, artinya juga dihilangkan, ya. Nah, itulah takwa. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mendapatkan derajat takwa. Menuju takwa harus kita usahakan, ya. Sehingga dengan itu maka kita menjadi sebab dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, selanjutnya jika ada ingin ditanyakan, silakan. Tafadhol. Ada? Baik, jika tidak ada, ya, kita cukupkan sampai di sini, dan marilah kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, dan Ramadan yang hari ini masuk tanggal 20 menyebabkan kita memiliki dan mendapatkan derajat takwa sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna minal muttaqina fi syahri Ramadan fi ada'i siyam bi hadhihi fi Ramadan waj'alna minal muttaqina ba'da syahri Ramadan. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan rabbil alamin.